Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa angdadu khulqin adim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa'ngdur ilayya sayyidi binadrah muswilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Keempat, Ahad Kliwon 5 Juni 1977. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatakhalaka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angqala amaluka fa innahu ma fatakaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Jika Tuhan membukakan suatu jalan untuk ma'rifat, sadar kepadanya. Jangan pedulikan masalah amalmu yang masih sedikit sekalipun, sebab Tuhan tidak membukakan itu bagimu, melainkan Ia hanya memperkenalkan diri kepadamu. Soal ma'rifat atau kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun sedikit atau sebagian, jangan sampai memandang kepada amalnya yang masih sedikit lalu putus asa. Jangan. Dan sekalipun sudah ada hasilnya, supaya diteruskan itu amalan-amalan yang sudah berhasil, supaya dipelihara yang sebaik-baiknya. Dan yang belum berhasil, jangan putus asa, terus berusaha agar supaya berhasil. Sama saja dengan soal-soal lain. Orang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala umumnya menurut perjuangannya atau ikhtiarnya. Yang sungguh-sungguh kuat dan tepat dalam perjalanan, tentu hasilnya juga akan seimbang dengan jerih payahnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam perjalanan itu banyak rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan dari luar, dari dalam, dari segala jurusan, selalu ada. Dalam pengajian ini diperingatkan jangan sampai teledor atau putus asa, lebih-lebih kalau sudah ada hasilnya, banyak atau sedikit, jangan sampai teledor dan lengah. Rintangan-rintangan banyak sekali dari luar maupun dari dalam, entah soal ekonomi, entah soal rumah tangga, entah soal usaha atau perjalanan itu sendiri, mujahadah-mujahadah dan lain-lain. Kalau sudah memiliki rasa billah misalnya, atau merasa selalu diincar, diawasi oleh Tuhan, muraqabah, ini harus terus ditingkatkan, dipelihara. Jangan merasa puas di situ dan jangan lengah terhadap gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari berbagai persoalan. Adapun jika menghadapi rintangan atau gangguan, harus sabar atau ridho. Di samping berusaha menghilangkan rintangan dan gangguan itu, malah harus bisa memanfaatkan rintangan itu untuk kesadaran. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa ainama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu ilaika. Tidakkah engkau ketahui bahwa makrifat atau kesadaran itu semata-mata pemberian Tuhan kepadamu, sedang amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu? Maka betapa jauhnya perbedaan antara hadiahmu dan pemberian karunia Tuhan. Di sini diperingatkan bahwa soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam sekalipun hanya sedikit, lebih-lebih kalau dibanding dengan usahanya,
sekalipun sedikit tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal selain banyak adalah merupakan usaha si hamba. Sedikit dari Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih berharga dari amal hadiah dari si hamba, sekalipun betapa besarnya amal itu. Lagi pula amal si hamba itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri, sama sekali tidak berpengaruh. Hadiah dari hamba sekalipun betapa besarnya yang dihadiahkan kepada Tuhannya, sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan dengan hadiah Tuhan atau pemberian Gusti kepada hambanya, sekalipun peparing pemberian itu sedikit. Ini dapat kita ambil gambaran. Umpamanya seorang rakyat jelata menerima hadiah dari presiden. Sekalipun pemberian itu hanya sedikit, tapi dia, si rakyat tadi, tentu gembira dan bangga menerima hadiah dari presiden. Atau kalau tidak usaha sampai diberi, dipanggil begitu saja, si rakyat tadi sudah bangga sekali. Malah sekalipun di dalam melaksanakan panggilan itu memakan biaya dan pikiran, si rakyat yang dipanggil tadi tetap gembira dan bangga menerima panggilan dari presidennya. Malah seorang rakyat yang langsung diperintah oleh seorang kepala negara atau raja atau presiden, sekalipun itu perintah, betapapun beratnya, dia tetap gembira dan bangga melaksanakan perintah yang langsung diberi oleh presidennya itu, karena merasa istimewa dekat dengan kepala negara. Hadiah dari seorang rakyat kepada kepala negara sekalipun betapa besarnya masih jauh tidak sebanding jika dibandingkan dengan hadiah kepala negara kepada rakyatnya. Itu baru kepala negara, sesama manusia. Lebih-lebih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala jauh sama sekali tidak dapat digambarkan betapa nilainya. Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha. Ala anna hadiyatal abdi huna naf'uha aidun alaihi la ala sayyidi. Lebih-lebih di sini dalam soal yang dibahas dalam pengajian ini tidak menjadi gambaran, sebab memang tidak sebagai gambaran. Lebih-lebih hadiah berupa amal dari si hamba, manfaatnya kembali kepada si hamba yang bersangkutan, bukan kepada sayyid. Atau lebih-lebih sesungguhnya bukan hamba lagi yang beramal, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Konstruksi atau kesimpulan dari itu semua disebut di sini. Inna qalilal amali ma'al ma'rifah khairum min katsiril amali biduniha. Sedikit amal disertai kesadaran lebih baik dari banyak amal tanpa kesadaran, ma'rifat. Amal sedikit tapi didasari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada banyak amal tapi tanpa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam wahidiyah sering bicara, sering mendengar, malahan sudah merasakan. Maka yang pokok mari kita tingkatkan. Di samping koreksi pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, kita koreksi perlunya untuk meningkatkan dan menyempurnakan soal lahiriah, terutama soal batiniah. Lahiriah harus kita koreksi dan kita sempurnakan. Ya, sekalipun yang paling penting dan paling pokok adalah batiniah. Tapi soal lahiriah tidak boleh kita abaikan dan harus taqdimul aham. Ini kita berjuang untuk batiniah dan lahiriah bersama-sama. Itu bisa dan kita mampu. Di samping memperbaiki batiniah, lahiriah, di samping lahiriah batiniah, seharusnya begitu dan kita mampu. Faidah khasola lisaliki ba'dul ma'rifati yambagilah ayyuwajjaha qablahu ila khadrati maulahu liyazidahu min ma'rifatihi wa qurbihi wa yahtamma bidzalikal aksar minah timamihi bil a'malid dhahirah.
Kalau orang sudah mempunyai pengalaman kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih ditingkatkan perhatiannya agar menjadi otomatis terus bertambah. Ini yang lebih aham daripada amal lahir. Namun begitu, amal lahir tidak boleh kita abaikan, harus juga kita usahakan peningkatan dan penyempurnaan. Tapi terutama amal batin, atau dengan kata lain, amal lahir harus menjadi realisasi daripada amal batin. Dus batin kita harus senantiasa mengomando kepada amal lahir kita. Inna fil jasadi lamudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh al awahiya qalbu. Hati adalah rajanya anggota lahiriah. Kalau hatinya baik, lahiriahnya juga baik. Kalau buruk, ya buruk. Maka dari itu, di samping meningkatkan dan menyempurnakan batiniahnya, lahiriahnya juga harus ditingkatkan. Atau di samping meningkatkan dan menyempurnakan lahiriahnya, juga batiniahnya terutama. Walidha kanat a'malul arifin ad-dhahirah qalilatan fi awakhir amrihim. Dikatakan, umumnya orang arifin pada akhirnya tidak seperti saat-saat pertama mengenai kegiatannya. Sebab dia yang lebih dipentingkan adalah batinnya di dalam syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi otomatis dia kalau waktu ada kesempatan kelihatan giat lahiriahnya, tapi harus ada pertimbangan taqaddimul aham fal aham. Malah setengahnya arifin mengatakan bahwa orang yang dihadratillah, orang yang sadar, mestinya adabnya harus diam, lahiriahnya maupun batiniah. Diam seorang yang sadar, seorang yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adabnya harus diam, kecuali ada kebutuhan yang sangat. Tapi kalau tidak membutuhkan, harus diam. Boleh digambarkan sebagai seorang rakyat umpamanya. Dia di hadapan pembesar atau kepala negara, mestinya adabnya menundukkan kepala dan diam. Tidak banyak bicara, terutama bicara yang tidak berguna. Lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus diam. Kecuali ada hal-hal yang penting, misalnya dalam penyiaran atau nahi mungkar dan lain-lainnya. Diam di dalam syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam audiensi atau merasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang mengalir di seluruh makhluk, dalam segala bidang dan segala makhluk, dan kepada dirinya sendiri, lahiriah maupun batiniah. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil akhwali. Beraneka ragam jenisnya amal perbuatan disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena komandonya hati. Komando hati dan hati mengomando itu karena ada sorotan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hal atau bentuk jamaknya ahwal, yaitu keadaan hati atau sikap moral yang berada di dalam hati, sehingga hati tergerak ingin begini, ingin begitu, ingin mujahadah, ingin membaca sholawat, ingin istighfar, ingin zikir Allah Allah, atau la ilaha illallah, atau ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang ingin menolong orang lain, ingin menyiarkan dan sebagainya. Itu bermacam-macam oleh karena bermacam-macam pula dorongan atau tekanan dari hati.
dan hati menekan begitu itu sebab ditekan oleh fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sababu dzalika waritu ilahiyyuk tado mailahada ila kada wa hada ila kada. Sebabnya demikian itu ialah karena ada apa-apa yang datang dari Allah yang menyebabkan hati yang kedatangan tadi menjadi begitu. Wa yambaghi likulli ahada ay ya'mala bi muqtada mailah al-madhkuri illam yakun tahta tarbiyati syai' wa illa falan yastaghilu bi syai'in illa bi idnihi wa izadatihi. Lalu bagaimana caranya? Di sini yang baik, yang wajar dan seharusnya yaitu harus melaksanakan apa yang menjadi komando hati. Sebab hati dikomando oleh warid ilahi. Begitu itu apabila tidak berada di bawah tarbiyah atau pendidikan seorang guru yang sempurna, guru atau syekh yang kamil mukamil. Tapi kalau seorang berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, harus tunduk 100% kepadanya. Sekalipun hal itu mungkin bertentangan dengan waridnya, bertentangan dengan keadaannya hati, otomatis caranya orang yang mengasuh orang lain untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala otomatis berbeda-beda. Bermacam-macam seperti halnya soal lahiriah. Setengahnya arifin menyabdakan kurang lebih, man kharaja anid dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbihi fahuwa mutalawwithu bil kabairi walau kana ala ibadati tsaqalaini. Barang siapa keluar meninggalkan dunia, mati, belum menemukan seorang guru mursyid kamil mukamil yang mengasuh dirinya ke arah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia membawa dosa besar dan rugi sekalipun amalnya sebanyak amalnya orang sejagat bangsa jin dan manusia. Atau seperti dawuh Syekh Abdul Hasan Asyadali radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, malam yataghallghali fi ilmina hadza kana musirron alal kabairi wa in amali ma amila wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang belum mengincipi atau merasakan ilmuku ini, maksudnya soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka matinya ia membawa dosa besar sekalipun betapa banyak amalnya dan dia tidak tahu, tidak merasa. Jadi kalau seseorang berada di bawah asuhan seorang guru yang sempurna, yang mengantarkan husul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus bersikap kal mayyiti baina yadayil ghasili, seperti mayat di bawah tangan orang yang memandikan, harus tunduk menyerah bongkoan atau 100%. Bermacam-macam dalam sejarah orang-orang yang menyadarkan kepada Tuhan, orang yang hanya disuruh baca Allah Allah saja, ada yang disuruh riyadoh-riyadoh, dan banyaknya lagi macamnya. Ya, kita berada dengan seorang dokter yang mengobati pasiennya, seorang dokter atau seorang tabib, bermacam-macam caranya untuk mengobati pasiennya dan melihat keadaan si pasien dan jenis penyakitnya juga tergantung pada kemampuan yang ada padanya. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hubungan pengajian ini, kita sebagai pengamal wahidiyah harus tasyakur atas adanya sholawat wahidiyah yang kita miliki ini. Alhamdulillah, banyak sekali hasil-hasil yang kita peroleh dengan perantaran sholawat wahidiyah, terutama hubungan soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit banyak kita dikaruniai kesadaran dengan cara-cara yang ringan dan gampang. Ini harus kita tingkatkan syukur kita. Dan mari para hadirin hadirat Wahidiyah yang sudah kita miliki ini kita pelihara, kita jaga, kita perhatikan, kita tingkatkan dalam segala bidang. Kenyataan dan pengalaman, alhamdulillah hasilnya memuaskan sekali, terutama soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Asyaikhul Kamil, guru yang sempurna yang dapat mengantarkan kesadaran kepada Tuhan, pada zaman akhir sulit ditemui, digambarkan seperti sulitnya mencari burung gagak putih. Ya, pokoknya jarang sekali. Itu baru mencarinya. Mencari orang siapa yang dapat mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sulit. Belum lagi bagaimana caranya nanti. Lah, ini para hadirin hadirat, kita di dalam Wahidiyah diparingi mudah. Dengan Wahidiyah, dengan pupuk Wahidiyah, kita diparingi sedikit banyak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh suatu fadl yang besar sekali. Dari itu harus syukur dengan sungguh-sungguh. Wa hasilu dalika anna tanawu'ul awrad fi haqqil muridina shadiqina nashi'u an tanawu'il waridati ala qulubihim. Dikatakan di sini bahwa bermacam-macamnya amal bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Itu karena berbeda-bedanya ketetapan hatinya. Suatu ketika yang di tepi ini, suatu ketika yang lain itu bermacam-macam. Ada yang banyak macamnya, ada yang sedikit, malah ada yang pancet satu macam saja. Misalnya hanya Allah, Allah saja dan sebagainya. Maka juga ada cara yang banyak, ada juga cara yang sedikit. Amal itu ibaratnya seperti makanan. Tiap makanan ada vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Dan satu sama lain, di antara berjenis-jenis makanan itu vitaminnya juga bermacam-macam, tidak sama. Amal yang banyak dengan sendirinya, vitaminnya juga banyak dan bermacam-macam. Dan bermacam-macam pula manfaatnya bagi yang memakan makanan itu. Begitu juga amal. Amal bermacam-macam faedah dan daya gunanya. Ada amalan yang di situ membicarakan betapa murahnya Tuhan. Ada lagi amal atau asma yang berisi mengutarakan kekuasaan Tuhan atau keadilan Tuhan. Lah, itu otomatis pengaruhnya terhadap hati berbeda-beda. Kalau amal itu membicarakan atau menguraikan kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itu otomatis ada buahnya dalam hati. Kalau ingat bahwa Tuhan senantiasa mengetahui keadaan kita, otomatis mempengaruhi diri kita. Kita menjadi senantiasa takut, tidak berani berkutik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada amalan yang hanya ingat ke satu macam saja, tapi sekalipun hanya satu macam, tapi sudah meliputi segala segi dari jenis-jenis yang lain. Umpamanya hanya Allah tok, sekalipun hanya satu macam Allah Tuhan, otomatis Maha tahu, Maha kuasa, Maha kasih sayang, Maha Dus satu asma saja sudah mencakup bermacam-macam bidang. Tapi ada juga yang hanya satu macam asma, tidak mencakup yang lain-lain. Misalnya Al-Qadiru, otomatis kuasa, belas kasihan tidak termasuk ke situ. Dus mudahnya kembali kepada pengajian. Orang yang beribadah atau mengabdikan diri kepada Tuhan, itu dengan bermacam-macam amalan dan caranya. Lah, bermacam-macamnya amal itu dikarenakan bermacam-macamnya desakan atau dorongan yang berpengaruh dalam hati.
Hati kerentek begini, kerentek begitu. Lah hati yang begitu itu karena dari Allah Subhanahu wa taala, yang di sini disebut waridun ilahiyun atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dalam hati begini begitu karena memang dari Allah Subhanahu wa taala harus diikuti. Misalnya pada suatu ketika bergerak terbanyak ya syafi'al saja, dan pada lain kesempatan fafirru dan lainnya lagi Allahumma ya wahidu. Lah itu supaya dipempeng, diperbanyak dan ditingkatkan nilainya. Mungkin ada lagi yang ingin memperbanyak semuanya, itu juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kesemuanya itu tadi jika tidak berada dalam tarbiyah atau asuhan seorang syekh atau guru, yang otomatis guru itu lebih mengetahui seluk-beluk jalan menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang kamil mukamil yang sudah berpengalaman mengalami liku-likunya perjalanan menuju kesadaran. Ibaratnya seorang dokter betul-betul menguasai jenis-jenis penyakit si pasien dan mengetahui dengan tepat obat apa yang cocok untuk menyembuhkan si pasien. Kalau tidak berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, apa yang tergerak di dalam hati, itulah yang harus diikuti dan dilaksanakan. Tetapi kalau berada di dalam asuhan guru yang kamil mukamil, harus 100% tunduk mengikuti petunjuk guru, sekalipun mungkin petunjuk itu berlawanan dengan kerentek dalam hati. Seorang yang kamil mukamil dapat ditandai dalam lahiriahnya, yaitu antara lain bidang syariat beliau sempurna, konsekuen, tidak ada cacatnya. Hubungan dalam masyarakat beliau tidak mengecewakan. Hubungan soal lahiriahnya juga tidak mengecewakan. Itu lahiriah beliau. Di samping itu, batiniah beliau otomatis senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dan menyadarkan orang lain. Tapi itu batiniah tidak kelihatan, tidak mudah diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Yang bisa ditandai yaitu lahiriahnya. Soal agamanya minim tidak mengecewakan. Lah, umpamanya sekarang ada orang yang lahiriahnya sudah kelihatan mengecewakan, baik dalam soal agamanya lebih-lebih maupun dalam hubungan di dalam masyarakat, itu otomatis tidak dapat disebut kamilun mukamilun. Sebab pada zaman akhir mungkin saja ada orang yang mungkin sama sekali palsu, atau mungkin dia belum mampu mengantarkan ke arah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekali ada. Karena itu harus berhati-hati memilih guru kamil mukamil. Mungkin sekali ada orang yang memang dia sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sungguh-sungguh sudah minal arifin, tapi dia belum mampu mengantarkan orang lain sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat dipakai pedoman soal lahiriah saja. Soal agamanya tidak mengecewakan. Adapun soal batiniahnya seseorang, itu tidak mudah diketahui, dan hubungannya di dalam masyarakat juga tidak mengecewakan. Lah, kalau salah satu dari dua hubungan itu mengecewakan, berarti belum memenuhi syarat-syarat guru yang kamil mukamil, harus dihindari. Para hadirin hadirat, kembali kepada wahidiyah. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, insyaallah wahidiyah ini cukup untuk kita buat alat sowan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah cukup untuk mengantarkan orang lain. Kita antarkan sowan beraudensi di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah cukup. Tinggal kita para hadirin hadirat, sesungguhnya kita sudah ada kemampuan untuk itu. Tinggal mau atau tidak, ini tergantung pada kita. Maukah atau tidak, tergantung pada kita. Tetapi sesungguhnya kita sudah diberi memiliki kemampuan yang cukup, dan cara-cara dan alat yang kita miliki
juga mampu untuk sowan dan menyawankan, untuk sadar dan menyadarkan, itu mampu. Mari para hadirin hadirat, kita perhatikan, kita tingkatkan sebanyak mungkin, sesempurna-sempurna. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat jangkauan dan tarbiyah nadroh Gausi hadza zaman wa awanihi dan semua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan alat yang kita miliki, yaitu perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan dengan semestinya. Kita gunakan untuk sowan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan menyawankan umat dan masyarakat kehadirat Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nuwun sewu. Barangkali pengajian untuk pagi ini cukuplah sekian saja. Dan sekarang waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar Shalawat Wahidiyah Pusat. Kembali amanat dari Romo Yai. Mari para hadirin hadirat, dawuh-dawuh atau instruksi dari pusat itu tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dohiron wa batinan, moral dan material. Terutama soal mujahadah kubro yang akan datang. Begitu juga mujahadah Kabupaten Kediri seperti diumumkan tadi. Para hadirin hadirat, soal mujahadah yang akan datang dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting sekali para hadirin hadirat. Harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Para hadirin hadirat mujahadah kubro yang akan datang nanti, mari kita laksanakan dengan sebanyak mungkin diikuti oleh kita. Artinya, di samping kita memperhatikan, memperjuangkan usaha atau memanitiai segala sesuatu yang berhubungan dengan mujahadah kubro, juga mari kita ikut melaksanakan secara langsung di dalam mujahadah kubro yang akan datang. Ikut menghadiri mujahadah kubro yang akan datang. Kalau mujahadah kubro yang akan datang kita selenggarakan itu nanti makin banyak yang hadir di situ, makin besar pula manfaatnya. Digambarkan oleh Imam Ghazali seperti lampu. Lebih dari satu lampu, 2, 3 dan seterusnya, cahayanya semakin terang. Di samping kualitas dari lampu itu sendiri, makin banyak wattnya, makin terang, dan makin banyak jumlahnya, lebih terang lagi. Begitu juga mujahadah kubro yang akan datang, khususnya dan umumnya soal mujahadah atau amal-amal ibadah lain, soal permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makin sungguh-sungguh, otomatis makin banyak harapan, makin banyak jumlah yang mengikutinya, yang ikut dalam permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin besar harapan. Para hadirin hadirat, kita maklumi antaranya ada dawuh, man aslama baina yadaihi rajulun wajabat lahul jannah. Barang siapa yang dapat mengislamkan satu gelintir manusia, dia wajib masuk surga. Mengislamkan dengan cara lahiriah atau batiniah, atau dengan lahiriah saja dan batiniah saja, itu satu orang masuk Islam. Lebih-lebih kalau banyak para hadirin hadirat. Tidak dapat digambarkan betapa perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang memperjuangkan orang lain masuk Islam. Di samping itu hadirin hadirat, alhamdulillah tidak sedikit kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan dapat berhasil. Di samping bersyukur itu para hadirin hadirat, mari mujahadah kubro yang akan datang kita perhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan yang sebanyak-banyaknya hadirin hadirat. Kalau terpaksa tidak dapat mengikuti, supaya mengikuti dari jauhan, dari daerah masing-masing para hadirin hadirat. Rajab seperti kita maklumi, di dalamnya ada sejarah yang besar sekali. Artinya bagi umat manusia, yaitu
sejarah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama sebagai umatnya, mari kita ikut melaksanakan Isra Mi'raj kita masing-masing. Kita tingkatkan, kita sempurnakan di dalam kita berisra, di dalam kita bermi'raj demi mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengenai mujahadah di Kabupaten Kediri. Mari kita ikut menaruh perhatian yang sebanyak mungkin. Juga itu penting sekali kalau terpaksa di antara kita tidak dapat menghadiri ke tempat acara mujahadah di Kecamatan Semen itu. Mari kita bantu dari daerah dan rumah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan mujahadah kubro yang akan datang atau mujahadah yang diadakan oleh penyiar salawat wahidiyah daerah Kabupaten Kediri dan umumnya perjuangan kita, perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, keluar maupun ke dalam. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, dalam kesempatan ini mari sungguh berdep-dep memohon, merintih sowan di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghusiyadaz zaman wa wanihi wa sairi ahbabillah radhiyallahu taala anhum, demi untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bagi jami'al alamin di samping yang lain-lain. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhadi wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi yudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhadi wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi yudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhadi wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fi yudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tazukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adikni faqad lam ta'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adikni faqad lam ta'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul haqqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam ta'abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل وجل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح وحدنا قرب عليه بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل وجل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح وحدنا قرب عليه بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل وجل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح وحدنا قرب عليه بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismik al-adam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasyada zaman wa wanihi wa sa'ri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi'ismik al-adam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasyada zaman wa wanihi wa sa'ri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi'ismika al-a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasyada zaman wa wanihi wa syari aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidaan hada waj'al fi tasirin baligha. Balligh jami'al alamin nidaan hada waj'al fi tasirin baligha. Balligh jami'al alamin nidaan hada waj'al fi tasirin baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah
fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghausiyat zaman radhiyallahu an anadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.